Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Iqbal. Hari ini aku bakal membahas tentang malam satu suro. Apa saja sih mitos dari malam satu suro? Dan bagaimana sih sejarah dari malam satu suro? Ya, kenapa bisa disebut dengan malam satu suro? Dan malam ini juga akan kubungkus channel ini dan kisah malam ini dengan satu kisah horor yang pernah diangkat oleh RJA5 tentang kisah di horor Alas Purwo yang terjadi di malam satu suro. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, oke? Dilansir dari laman Kemendikbud RI secara resmi nih, satu suro adalah awal bulan pertama tahun baru Jawa, yakni bulan suro. Penanggalan bulan suro sendiri mengacu pada kalender Jawa. Malam satu suro bertepatan juga dengan malam satu Muharram atau tahun barunya Islam. Malam satu suro diperingati setelah Ba'da Maghrib atau sebelum masuk tanggal 1 pada bulan suro. Hal itu karena pada kalender Jawa, pergantian hari dimulai sebelum matahari terbenam pada esok harinya, bukan pada tengah malam seperti layaknya pada kalender Masehi yang berganti hari ataupun tanggal pada tengah malam. Penetapan satu suro terjadi pada abad ke-17, tepatnya saat pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai dengan 1645 dari Kerajaan Mataram Islam. Kalender Jawa diciptakan oleh Sultan Agung saat pada pergantian tahun baru Saka 1555, ketika saat itu bertepatan dengan tahun baru 1 Muharram 1043 Hijriah dan 8 Juli 1633 Masehi. Sejak saat itu, malam satu suro selalu diperingati oleh masyarakat Jawa setiap tahunnya, khususnya bekas wilayah Mataram Islam, seperti dengan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dengan berbagai macam tradisi untuk merayakan malam satu suro. Beberapa contoh malam satu suro yaitu dengan tradisinya seperti Kirap satu suro di Surakarta dan Mubong Beteng serta Tapa Bisu di Yogyakarta. Bagi masyarakat Jawa, malam satu suro adalah malam yang sakral yang diperingati oleh beberapa tradisi dan juga dengan berbagai ritual. Seperti halnya tirakat, yaitu menahan hawa nafsu atau dengan berpantang. Dan juga dengan bersemedi atau bermeditasi tuh. Masyarakat meyakini kalau malam satu suro tuh ada pantangan dan larangan yang bisa dikatakan sebagai mitos. Berikut ini ada beberapa nih 4 pantangan yang nggak boleh dilakukan ketika malam satu suro yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Mitosnya itu ada 4. Pertama, nggak boleh keluar rumah. Kedua, nggak boleh bangun rumah. Ketiga, nggak boleh pindah rumah. Dan keempat, tidak boleh berisik. Terlepas dari kejadian tersebut, ternyata pada malam satu suro atau tanggal 1 Muharram banyak peristiwa yang besar terjadi, terutama di Islam. Dikutip dari Bondowoso Network dari kanal YouTube Fitra Channel, berikut ada 11 peristiwa yang terjadi di 1 Muharram atau di malam satu suro, di mana salah satunya adalah Nabi Adam diterima tobatnya, dan yang kedua Nabi Nuh selamat dari musibah banjir, Nabi Idris memperoleh derajat luhur, dan Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api dan fitnah Raja Namrud. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nabi Yusuf bebas dari penjara setelah dituduh berzina. Nabi Yakub sembuh dari kebutaan karena menangisi putranya Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Nabi Sulaiman memperoleh istana yang sangat megah. Nabi Daud disucikan dari dosa. Nabi Musa selamat dari kejaraan Fir'aun. Dan yang 11, Allah SWT membuka rahmat selebar-lebarnya pada malam 1 Muharram atau malam tahun baru Islam. Koreksi kalau salah ya. Kisah horor pada malam satu suro yang pada hari itu sebut saja ada 5 sahabat. Mereka berencana ini untuk merayakan liburan tanggal merah 1 Muharram, itu liburan ke pantai, dan mereka harus melewati Alas Purwo. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba salah satu motor teman itu mogok dan harus berhenti nih, dan mereka tunggulah sampai 2 jam. Sekitaran itu masih pukul 8 malam, dan ketika jam 8 malam itu sudah masuk waktunya malam satu suro. Nah, ditunggunya sambil menunggu, mereka jalan nih mendorong motor sahabat yang tersebut yang mogok, dan mereka lihat satu warung tuh.
Kelima sahabat tersebut mampirlah ke warung tersebut yang dijaga oleh seorang kakek-kakek dan nenek-nenek, dan mereka memesan sebuah teh dan juga makanan. Tetapi ada hal yang ganjil terjadi ketika mereka meragukan transaksi atau berbelanja di warung tersebut. Sang nenek dan sang kakek memiliki ekspresi wajah yang datar. Maksudnya gini, ketika mereka membeli, "Nek, kek, mau beli kopi, membeli teh," tapi muka nenek itu cuma gini aja datar. Iya, 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 karena mereka perjalanan jauh dan juga nggak sempat mikir netting. Ya, setelah motor yang diperbaiki di warung tersebut, mereka langsung jalan tuh melewati Alas Purwo. Setelah bisa melewati Alas Purwo, mereka singgah lagi di Indomaret. Disitulah mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak yang kebetulan juga berbelanja di pukul 10 malam. Jadi bisa kita bilang mereka tuh lebih banyak menghabiskan waktu di warung tersebut selama 1 jam lah, dan menuju ke Indomaret pada pukul 10 malam ketika motornya sudah diperbaiki. Terus sang bapak tersebut menyapalah 5 sahabat itu. Ditanya, "Kalian dari mana, Dek?" "Dari kota, Pak. Kami mau liburan ke pantai. Mau nginap juga. Ini kami sudah lengkap tenda dan juga perkemahan." Terus si bapak tanya, "Loh, motormu kenapa tuh kayak bekas baru diperbaiki?" Karena si bapak ini notif layan. Untuklah salah satu dari mereka, katanya gini, "Ada loh, Pak. Tadi kami buat bontorasi kaun ini di warung bapak itu yang dijaga oleh kakek dan nenek." Terus bapak tersebut dengan polosnya bilang, "Loh, Dek, selama saya hidup di sini selama 40 tahun lebih, setahu saya nggak ada loh warung di Alas Purwo ini. Yang aneh-aneh kalian." Tiba-tiba 5 sekawan tersebut langsung nge-freeze. "Terus tadi kita makan minum itu di mana?" Dan seketika pun mereka merinding. Begitulah kisah dari malam ini, sejarah malam Satu Suro dan kisah horor berserta juga mitos. Untuk kalian yang suka channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Subscribe yang banyak agar channel ini tetap berkembang dan bisa memberikan asupan horor, kisah horor, dan fakta menarik lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe. See you.